Hadratal Mukarramun wal Muhtaramun, para wakil talqin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pemangku hajat yang berbahagia, semoga dengan wasilah manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan doa-doanya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala semakin lama Allah memberikan semakin luas jalan rezeki untuk kita. Disadari atau tidak disadari, sesungguhnya Allah semakin lama, semakin masa, semakin memberikan jalan rezeki untuk kita semakin luas. Apa buktinya? Dulu ketika kita berada di alam rahim, kita hanya diberikan satu jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat plasenta dari orang tua kita. Apapun yang dimakan oleh ibu kita, apapun yang diminum oleh ibu kita, diproses dan menjadi jalan rezeki untuk kita. Dari sinilah kita menyadari, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, bahwa wasilah pertama jalan rezeki kita itu adalah melalui orang tua kita, yaitu ibu kita. Oleh karena itu, sering saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada ikhwan wal akhwat di tempat kami, bahwa wasilah yang pertama jalan rezeki untuk kita itu adalah dari ibu kita. Ya. Tentu saja, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita tidak lama berada di alam rahim, kemudian kita lahir ke alam dunia ini, dan ketika kita lahir ke alam dunia ini, ternyata Allah sudah menyiapkan dua jalan rezeki untuk kita. Kalau tadi yang pertama, Allah hanya memberikan satu jalan rezeki untuk kita, kemudian kita lahir ke dunia, Allah telah menyiapkan dua jalan rezeki. Apa dua jalan rezeki itu? Yaitu dua puting susu ibu kita. Jadi yang pertama melalui tali pusar, satu jalan rezeki untuk kita. Kemudian ketika kita lahir ke alam dunia, Allah telah menyiapkan dua jalan rezeki untuk kita, yaitu puting susu ibu kita. Dan secara ajaib, Allah memberikan berlimpahnya air susu yang ada pada ibu kita sebagai jalan rezeki untuk kita. Ya. Dari sini kita sadari bahwa wasilah jalan rezeki yang pertama melalui tali pusar itu dari ibu kita. Kemudian jalan rezeki yang kedua dari puting susu ibu kita. Berarti wasilah rezeki itu awal mula itu dari ibu kita. Oleh karena itu kita sering menasihati bahwa andai kata jalan rezeki kita ini terlalu seret, andaikan jalan rezeki kita di dalam kehidupan ini tidak lancar atau terhambat, coba kita muhasabah, barangkali kita pernah menyakiti hati ibu kita. Karena ternyata ibu kita itu menjadi wasilah.
jalan rezeki untuk kita. Dan perlu kita ingat bahwa di saat Allah menulis tentang nasib kita, tentang rezeki kita, tentang kebahagiaan dan susahnya kita, itu semuanya ditulis oleh Allah pada saat kita ini berada di rahim ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap insan, setiap manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Wa wassainal insan. Allah telah memberikan wasiat, memberikan apa itu suruhan, perintah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita, niscaya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak sempurna. Nah, inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jalan rezeki untuk kita itu ternyata tambah lama, tambah luas. Yang pertama di alam rahim jalan rezeki kita hanya satu melalui tali pusar dari ibu kita. Ketika kita lahir ke dunia ternyata Allah sudah menyiapkan dua jalan rezeki melalui dua puting susu ibu kita. Dan tentu saja ikhwan wal akhwat rahimakumullah kita tidak selamanya menyusu kepada ibu kita. Maksimal 2 tahun kita harus disapih, dipisahkan untuk tidak menyusu lagi kepada ibu kita. Ketika kita disapih oleh oleh ibu kita, tidak menyusu lagi kepada ibu kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan 4 jalan rezeki untuk kita. Tadi 1 jalan rezeki melalui tali pusar, kemudian 2 jalan rezeki melalui 2 puting susu ibu kita. Dan ketika kita sudah disapih, tidak menyusu lagi kepada ibu kita, Allah telah menyiapkan 4 jalan rezeki untuk kita. Subhanallah, sejatinya Allah senantiasa memperluas jalan rezeki untuk kita. Apa 4 jalan rezeki untuk kita? Kedua, yang pertama adalah berupa makanan, baik makanan yang langsung bisa kita konsumsi maupun makanan ketika kita konsumsi kita harus olah lebih dahulu. Dan ternyata jalan rezeki yang semacam ini lebih luas lagi. Bahkan kita tidak mampu menghitungnya. Berupa makanan apa saja. Makanan yang bisa langsung kita konsumsi seperti buah-buahan. Atau makanan yang kita konsumsi diolah dulu berupa nasi gulai, sate, sayur mayur, ikan laut, dan sebagainya. Ternyata Allah telah meluaskan jalan rezeki kita. 2 jalan rezeki dari makanan yang langsung kita konsumsi dan yang harus kita olah terlebih dahulu. Dan 2 dari minuman, baik minuman yang langsung bisa kita konsumsi maupun minuman yang masih kita olah terlebih dahulu. Dan ini lebih banyak dan lebih luas lagi minuman itu. Ada minuman yang langsung bisa konsumsi seperti air kelapa, air degan, air dari sumber dan sebagainya. Dan minuman yang harus kita olah dulu lebih banyak lagi. Ada es campur, ada es kacang hijau, ada macam-macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semakin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tentu saja kita tidak selamanya hidup di alam dunia ini. Suatu saat kita akan mati jasad kita. Dan ternyata
ketika manusia mati jasadnya, Allah telah mempersiapkan 8 jalan rezeki untuk kita. Subhanallah. Dari satu jalan rezeki melalui tali pusar. Kemudian Allah meluaskan 2 jalan rezeki dari puting susu ibu kita. Kemudian Allah meluaskan jalan rezeki, 4 jalan rezeki untuk kita. Dan ketika kita meninggal dunia, Allah telah menyiapkan 8 pintu rezeki untuk kita. Apa 8 pintu rezeki untuk kita? Yaitu 8 pintu surga. 8 pintu surga ini harus kita raih dari mulai sekarang. Mustahil kita mendapatkan surga di sana kalau kita tidak membangunnya dari sini. Mustahil kita mendapatkan surga di sana kalau kita tidak menanamnya dari sekarang. Oleh karena itu, 8 jalan rezeki nantinya setelah kita meninggal dunia, mati jasad kita, maka kita raih dengan amal-amal solihat yang dilandasi oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan amal soleh. Ikhwanul ahwaskan wahimakumullah. Tetapi yang terjadi, realita kenyataan yang ada, kita hanya berasumsi bahwa jalan rezeki itu adalah jalan yang berupa material belaka, yang berupa uang. Jadi kalau tidak berupa uang itu kayak bukan rezeki. Ya. Banyak sekali orang yang merasa tasyakuran, mengadakan acara syukuran karena hanya mendapatkan tambahan rezeki yang berupa material, rezeki yang berupa uang. Padahal jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang berupa material, tetapi yang lebih berharga lagi adalah yang non material. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditambahkan rezeki material kita, uang kita, lalu kapan kita bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iman kepada kita. Kapan kita bersyukur? Kapan kita mau bersyukur? Karunia Allah yang memilih kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Lalu kapan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesadaran atau ihsan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Inilah yang harus kita sadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu semakin hari semakin masa semakin memperluas jalan rezeki kita, tetapi seringkali kita yang mengecilkannya. Rezeki yang luas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita pandang sebagai anugerah yang kecil karena limpahan-limpahan rezeki itu hanya kita pahami tentang material belaka. Kalau kita masuk tentang syukur atas karunia Allah yang berupa iman, berupa Islam, berupa ihsan, maka sesungguhnya kita akan menyadari bahwa keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita manusia ini adalah keluasan yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita sebut satu persatu, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya yang telah diberikan Allah kepada kita. Tetapi ikhwan wal akhwat rahimakumullah, survei membuktikan ketika kita diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, untuk menulis di dalam sebuah kertas, coba kita tulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nomor 1 nikmat apa, nomor 2 nikmat apa, nomor 3 nikmat apa. Ternyata tidak sampai 100 nikmat kita sudah bingung menuliskan nikmat dan karunia dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sadari bahwa Allah telah memberikan keluasan rezeki kepada kita semuanya. Dan keluasan rezeki itu adalah sebagai media
untuk mendekat kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melimpahkan karunia rezeki yang luas, baik yang bersifat material maupun yang lebih penting lagi yang bersifat non material. Mudah-mudahan rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita dapat kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya, yaitu bersyukur dengan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mengganti beliau Romo Yai Akbar Mardani yang walaupun ilmu saya tidak seluas ilmu beliau, tetapi mudah-mudahan mengandung keberkahan, kemanfaatan yang besar sesuai dengan keberkahan dan kemanfaatan yang dimiliki oleh beliau Romo Yai Akbar Mardani. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.